Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami akan mendengarkan firman, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat melalui penulisan surat ini adalah surat penguatan, surat penggembalaan dari Petrus ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen yang berada di perantauan, orang-orang pendatang, yang mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan, antara lain penderitaan karena mereka hidup saleh serta berbuat baik, penderitaan didista karena nama Kristus, penderitaan dicaci maki karena mereka adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Oleh sebab itu ini merupakan sebuah penguatan, sebuah ajakan di dalam semua tulisan Petrus agar menjadi kuat di dalam Kristus. Terkhusus di dalam ayat ini kita melihat ada dua topik teologis. Yang pertama ialah hidup dalam ketaatan ayat 13 sampai 14. Petrus mengatakan bahwa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Tak peduli pemerintah itu Yahudi atau non-Yahudi. Alasan ketundukan kita adalah karena Tuhan atau Allah memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah. Dan dia juga mengutip menurut Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari arah Allah. Dan pemerintah-pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu secara menyeluruh bisa kita simpulkan bahwa Petrus ingin mengajak bangsa-bangsa, terkhususnya di dalam ayat ini, agar tunduk dan taat kepada pemerintah yang telah dipilih oleh Allah. Poin yang kedua, hidup takut akan Allah, ayat 15-17. Hal yang membuat orang Kristen dapat menjadi saksi Tuhan adalah takut akan Allah. Dan ini adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Jika kita merujuk pada topik minggu kita merdeka dari perbudakan, saya ingin mencoba melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia apa arti dari kata merdeka. Merdeka adalah bebas dari perhambaan dan penjajahan. Akan tetapi yang sering sekali menjadi salah pengertian, salah penafsiran orang menanggapi dengan kata kebebasan adalah menjadi bebas yang sebebas-bebasnya. Orang akan melakukan kebebasan sesuai dengan keinginannya, tidak peduli orang melakukan apapun, tidak peduli orang tersakiti apapun. Bahkan sekarang kebebasan dengan adanya demokrasi yang katakan bebas sebebas-bebasnya, orang bebas mengemukakan pendapat tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tapi apakah ini yang disebut dengan kemerdekaan? Apakah ini yang disebut dengan kebebasan menurut teks ayat ini? Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Menurut teks ini bahwa kebebasan adalah orang yang taat kepada pemerintahnya.
Orang yang bebas adalah orang yang memiliki aturan di dalam kebebasannya. Orang yang bebas adalah orang yang taat di dalam pemerintahan, sebab dia adalah wakil dari Allah. Dan bahkan dalam konvensi kita, HKBP tahun 1951 pasal 12 tentang pemerintahan, bahwa kita menyaksikan pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan dan mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera, seperti tercantum pada Roma 13 dan Timotius. Dengan ajaran ini, kita menyaksikan gereja harus mendoakan pemerintah agar berjalan dalam keadilan. Sebaiknya gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap pemerintah. Dari penjelasan ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 topik yang menjadi perenungan pada kita pada hari ini. Yang pertama, orang yang merdeka adalah orang yang taat kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Tetapi sering sekali menjadi pertanyaan, pergejolakan, apakah dengan mematuhi pemerintah yang seperti apa? Dengan jelas di ayat ini dikatakan pemerintah yang takut akan Allah, itulah yang kita taati. Pemerintah yang menjalankan keadilan, itulah yang kita taati. Pemerintah yang membenarkan kebenaran dan menghindari kejahatan, itulah yang kita taati. Yang kedua, orang yang merdeka adalah orang yang berbuat baik kepada sesama dan membenci segala dosa dan kejahatan. Dan yang terakhir, orang yang merdeka adalah orang yang taat kepada Allah. Dan ini berhubungan dengan khotbah minggu lalu, bahwa kita harus tunduk kepada pimpinan kita. Dan melalui pimpinan kita, melalui topik minggu ini, yaitu pemerintah kita. Pemerintah yang memiliki kecintaan kepada keadilan. Pemerintah yang dipilih oleh Allah yang bernaungi di dalam kasih. Tetapi jika dia menjadi pemerintah yang zolim, Allah sendirilah yang akan meluluh lantakkan pemerintahan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Firman-Mu yang mengatakan kepada kami agar kami harus tunduk dan taat kepada pemerintah kami, karena itu adalah wakil dari Allah di bumi. Berkatilah kami agar kami dapat tunduk, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Berkatilah Tuhan di dalam segala kehidupan kami lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.